Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadil muttasil, dengan sanadnya Imam sampai kepada Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis nomor 234. Wa an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, biasa disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslim, orang muslim, akhul muslim, orang muslim bersaudara dengan orang muslim. Sebelumnya hubungan itu disebut dengan suhbah. Suhbah artinya selalu bersama. Bahasa kitanya sahabat atau teman atau kawan. Setelah Islam datang, berubah. Tidak lagi mengatakan ini saudara saya, tidak lagi mengatakan ini kawan saya, ini sahabat saya, ini teman saya, tapi berubah menjadi ini saudara saya. Apakah sebelum Islam datang orang Nusantara di kepulauan ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tak tahu konsep ini? Kalau kita tengok dari bahasanya tahu. Karena dia selalu menyebut saudara. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Se artinya satu. Udara artinya perut. Saudara artinya seperut. Jadi begitu saya mengatakan saudara, saudara-saudara, artinya seperut-seperut. Seperut itu maksudnya ya saudara kandung. Bahasa Arabnya akhun, saudara. Yang sebelumnya teman-teman, sahabat-sahabat, berubah menjadi saudara-saudara. Al-muslim, akhul muslim. Sebelumnya yang saudara itu kalau ayahnya satu, saudara seayah, emaknya satu, saudara seibu, atau syakik, seibu seayah. Sekarang berubah. Walaupun ayahnya beda, emaknya beda, kalau dia muslim, maka dia saudara. Al-muslim, akhul muslim. Jadi setelah berislam, merubah cara pandang melihat orang lain. Itu siapa? Itu tetangga saya. Itu siapa? Itu satu sekolah dulu sama saya. Itu siapa? Itu satu suku sama saya. Setelah Islam berubah. Siapa itu? Akhi, saudara saya. Al-muslim, akhul muslim. Macam mana kuatnya hubungan saudara ini? Ada orang ayahnya sama, emaknya sama, tapi beda agama, maka putus hak waris. Si A Islam, si B tak Islam. Meninggal si A, si B tak bisa mendapat harta warisan. Putus. Doa tak sampai. Tapi walaupun kita tak sama, ayah beda, emak beda, meninggal, kalau didoakannya Allah maghfir lahu warhamhu, sampai apa tak sampai? Sampai. Lewat kita di makam depan jalan Kamboja ini,
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sampai. Itulah kuatnya al-muslim akhul muslim. Kalau sudah bersaudara, la yakhunuhu, tidak mengkhianati. Lawan dari kata khianat, amanat. Bisa dilihat dalam hadis tentang munafik, idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, berkhianat. Apa tanda orang bersaudara? La yakhunu, tidak berkhianat, tak mengkhianati. Yang kedua, wala yakdzibuhu, tidak mendustakan. Mendustakan, tak percaya. Saya tak percaya saya sama dia. Kalau sudah bersaudara, percaya. Apa cakap kawan, apa cakap saudara kita itu, percaya kita sama dia. Kau jangan pakai narkoba, percaya kita bahwa cakap dia itu tulus dari hatinya untuk meluruskan kita, bukan karena ada kepentingan lain. La yakdzibu wa la yakhzuluhu, tidak merendahkan, menjatuhkan harkat martabatnya, menghinakannya. 3 tanda saudara. La yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhzuluhu. Tidak mengkhianati, tidak mendustakan, tidak merendahkan. Ini pilihan 3 ini. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena dia tak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia mengkhianat. 3 ini udah sepaket ini. Kalau ada kawan kita merendahkan kita, menghinakan kita, berarti dia tak percaya sama kita. Kenapa dia tak percaya sama kita? Karena dia sudah berkhianat. Ah, baik kok dia Pak Ustaz, mulutnya aja. Hatinya dia udah lama mengkhianati kita. Ini 3 ini sepaket. Kalau sudah mengkhianati, pasti mendustakan. Kalau sudah mendustakan, pasti merendahkan. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lain. Kullul muslim alal muslim haramun, haram. Setiap muslim terhadap muslim haram. Irduhu, setiap muslim terhadap muslim haram. Irduhu, harga dirinya. Jangan menghinakan, jangan menjatuhkan. Haram irduhu, haram irduhu. Jangan mengkhianati harga dirinya, karena kita ini ada harga diri. Kita masing-masing ini harga diri. Satu-satunya harga yang tak bisa dibayar, harga diri. Maka orang kalau sudah menjual harga dirinya, berarti dia tak ada lagi harganya di hadapan orang lain. Irduhu. Yang kedua, haram malu. Tak boleh harga dirinya diganggu. Irduhu, harga diri. Maluhu, hartanya. Kalau sudah saudara, tak boleh diambil hartanya, dirusak, dipatahkan tanamannya, digeser sempadan tanahnya. Tak boleh. Yang ketiga, damu, darahnya. Tak boleh ditumpahkan darahnya. Makna menumpahkan darah ini, membunuh. Baik cara zahir membunuh maupun cara batin menyihir, menyantet. Itu tak boleh. Kalau kita tengok susunan bahasanya 3. La yakhunuhu wa la yakzibuhu
wala yakhzuluhu. Jangan mengkhianati, jangan mendustakan, jangan merendahkan, jangan menghina. Kemudian yang haram itu 3 juga. Yang haram itu adalah harga dirinya, kemudian hartanya, kemudian darah. Tak boleh ditumpah. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih Allah jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat tapi maknanya luas. Dia bercakap pendek aja. Makanya hadis itu syarahnya panjang. Karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu baru kata Nabi, at-taqwa hahuna. Taqwa, ha itu artinya ini. Ha itu huruf isyarah. Ha huruf tambih. Tambih itu bahasa Inggrisnya attention. Ha. Jadi orang yang lagi tidak peduli begitu dikatakan ha, dia menjadi perhatian. Perhatian, ha. Za itu huruf isyarah, tunjuk. Alif itu harful imad. Jadi haza itu 3 situ. Ha, za, alif. Ha, tambih. Orang sedang sibuk dengan keadaannya masing-masing. Lalu kemudian ha kata kita. Lalu dia pun perhatian. Za, baru menunjuk. Ha, za. Kata Nabi, at-taqwa ha huna. Taqwa itu ha. Huna, di sini. Nabi menunjuk. Tak ada dalam hadis ini. Itulah pentingnya belajar hadis. Karena tak ada di dalam hadis ini disebut Nabi menunjuk dadanya. Dijelaskan dalam hadis lain. At-taqwa ha huna, kata Nabi. Taqwa itu letaknya di sini. Ke-6 tadi puncaknya di sini. Yakhunuhu, yakdzibuhu, yakhzuluhu. Mengkhianati, mendustakan, merendahkan. Yang mengkhianati itu apa? Tangan. Yang mengkhianati itu apa? Lisan. Yang mendustakan, lisan. Yang merendahkan, dari mulai tatapan mata. Dari tatapan mata udah merendahkan. Nengok. Datang kita tengoknya dari atas sampai bawah. Naik ojek apa naik mobil? Dari mata kan? Habis dari mata baru mulutnya. Kerja di mana kau? Merendahkan. Semua ini dari sumbernya dari sini. Yang 3 lagi gitu juga. Irduhu, kehormatannya. Maluhu, hartanya. Damuhu, darahnya. Macam mana merusak kehormatan orang? Mulut. Kalau sekarang mulut memang diam, tapi tangan. Macam mana merusak harta orang? Dengan tanda tangan. Menyewa pengacara untuk mengambil harta orang. Macam mana untuk merusak nyawa orang? Darahnya. Membunuh langsung, pakai pisau, pakai pedang, pakai tombak, atau pakai dukun, santet. Kesemuanya ini berawal dari at-taqwa hahuna. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Dalam jasadnya ada segumpal. Dalam jasadnya ada satu gumpal. Idza salahat, kalau dia baik, baik. Dan setelah diteliti, memang besar dia sebesar yang kata Nabi. Segumpal itu sekepal. Jadi jantung saya ini besarnya seginilah. Kalau dibelah dada saya ini, jantung saya ini sebesar ini. Jadi kalau antum orangnya kecil, kecil lah jantung. Kalau besar dia, besar jantung sebesar ini. Maka ditunjuk Nabi, at-taqwa hahuna, kata Nabi. 2 jari di bawah.
yang berdegup, yang berdetak. Benci di situ, sayang pun di situ. Maka jangan terlalu benci, karena bisa berubah menjadi sayang. Jangan pula terlalu sayang, karena dia juga bisa berubah menjadi benci. Takut pun di situ, berani pun di situ. Berpikir itu di sini apa di sini? Kata Imam Hanafi di sini. Kata Imam Syafi'i di sini. Sekarang kita tengok ayat Quran. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hatinya terkunci? Di sini atau di sini? Ini. Imam Syafi'i nasirus sunnah. Dia penolong sunnah. Hadis. Kata Imam Syafi'i bukan di sini. Di sini. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa disebut macam binatang? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak berpikir. Kalau begitu berpikir itu di sini apa di sini? Di sini. Tapi kenapa orang selalu mengatakan, aduh sakit kali, capek kali aku berpikir nih udah. Hah? Mestinya capek di sini. Kenapa di sini? Maka dikombinasikan antara keduanya. Awal lintasannya di sini. Maka disebut dia lintasan hati. Terlintas di hatiku tadi. Dari sini baru dia naik kemari. Di sini dulu. Nah, jadi kalau yang mengatakan tadi, berpikir itu di sini. Menurut dalil yang kuat Imam Syafi'i. Oh enggak, menurut Imam Hanafi berpikir itu di sini. Dua-duanya betul. At-taufiq namanya. Taufik itu mengkombinasikan antara dua. Awal lintasannya di sini. Baru dia naik ke mari. Dan menurut ilmu kedokteran, darah itu dari sini menyembur. Habis dari jantung ini kemana dia menyembur? Ke otak. Kalau kurang semburan darah dari jantung ke otak, orang kena stroke ringan. Kurang asupan darah yang membawa oksigen naik ke otak. Dari jantung inilah naik ke otak, dari otak inilah ke mata, dari otak. Kenapa mata, maaf cakap, nauzubillah, tak bisa menengok? Karena darah tak mengalir ke mata. Darah kalau tak mengalir ke kaki, kebas kan? Kenapa orang naik gunung Everest itu busuk ujung jari? Ujung jari kaki kelingking itu busuk. Kenapa membusuk, menghitam? Karena darah tak mengalir. Kita kalau dingin naik ke Padang Panjang, ke Brastagi, dingin. Di mana terasa dingin? Ujung kaki. Kenapa? Karena denyut jantung paling lemah di ujung kaki. Tak sampai dia. Dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak. Terus, maka kalau kurang, jadi itulah mengapa secara medis dan secara psikologis bahwa dia berawal dari jantung, baru dia naik ke sini. Terlintas dia di sini. Habis terlintas di hati, baru masuk ke pikiran. Habis dari pikiran, baru action. Nah, makanya iman itu di sini. Amal soleh itu di sini. Di sini. Imannya di sini. Dari sini naik dia ke sini, dari sini. Dulu pertama kita datang ke musola ini kan terlintas di hati kita. Ah, kok begini atap musola ini. Habis dari sini kan kemari dia pikir. Berpikir kita kan. Kalau bisa selama kita sini kita betulkanlah. Alhamdulillah jadi dia. Ada utang lunas sudah. Lunas. Dia berawalnya dari sini. Dari sini ke sini.
Masa jam sudah pecah macam itu masih lihat? Kan ada terlintas di sini. Masa terlintas? Cabutkan jam. Kalau tak kita cabut itu takkan tercabut. Karena ada dia. Cabut. Kalau tak cabut takkan tercabut. Cabut. Gendong. Sudah pecah. Berapa? Di toko serba 6.000 berapalah harga? 6.000. Belikan baterainya, letak. Jadi perlunya berfungsi. Kita kalau jalan kita terpijak orang kaki kita, dipijaknya kaki kita. Apa kita bilang? Mana mata kau? Ada tak mata dia? Ada kan? Kenapa kita bilang mana mata kau? Tak berfungsi. Jadi yang pertama tak berfungsi itu. Makanya bunyi ayatnya, khatamallahu ala qulubihim. Sini dulu. Habis dari sini, wa ala sam'ihim. Habis dari sini, wa ala sini dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kalau sudah tertutup di sini, tersumbat di sini, terkunci di sini, summum, bukmun, umyun, tak masuk. Siapapun yang ceramah tak masuk. Apapun nasihat tak masuk. Jumpa saya lah bupati. Membantu 21 pesantren. Satu pesantren 1 miliar. Satu pesantren 1 miliar. Selama dia menjabat 5 tahun, memberangkatkan mahasiswa ke Tarim, Hadramaut, 70 orang. 70 orang. Jadi saya orangnya penasaran pas duduk makan. Betul Bapak memberangkatkan mahasiswa ke Tarim 70? Betul Pak Ustaz. Betul Bapak nolong satu pondok 1 miliar setahun, 21 pondok. Iya, bahkan ada yang 2M saya bantu. Pakai duit apa? APBD. Kok berani Bapak? Itu kan temuan KPK, BPK. Pernah saya ditangkap, dibawa ke KPK, ke BPK. Saya bilang, mencerdaskan bangsa, tanggung jawab negara. Lepas. Tergantung keberanian aja Pak Ustaz. 5 tahun menjabat, rumahnya kayu. Lama saya berpikir, begitu banyak bupati, gubernur, wali kota. Kok tak terpikir dia membuat itu? Macam yang Bapak tadi itu. Kok tak terpikir dia? Setelah lama-lama saya pikir, oh, di situ pula lah keadilan Allah. Dia kan terlintas di sininya kan. Dan dia bukan anak pondok, tamat SMA. Bapak sekolahnya pondok? Enggak, saya tamat SMA Pak Ustaz. Kok terpikir dia untuk menyekolahkan anak-anak ini ke Tarim? Terpikir pula untuk membantu 21 pondok dari APBD. Kan berawal dari sini tuh. Terpikir, terlintas, terpikir, keluar tanda tangan. Jadi. Kenapa tak keluar tanda tangan? Karena tak terpikir. Kenapa tak terpikir? Karena tak terlintas. Pertanyaannya, kenapa tak terlintas? Karena makan haram. Disitulah keadilan Allah. Udahlah korupsi, makan haram. Kalau terlintas juga yang baik, apa yang tersisa untuk kita lagi? Iya kan? Disitulah keadilan Allah itu. Kalaulah koruptor-koruptor yang makan haram itu terpikir mau berbuat baik. Kerjanya makan haram, korupsi, memotong APBD, memaksa setiap kepala dinas bayar upeti. Habis itu terpikir pula dia untuk buat pondok dan mengirim. Apalah untuk kita lagi? Paham tak cakap saya? Oh begitu rupanya adilnya Allah. Memang neraka jahanam lah untuk dia. Tak terpikir untuk buat baik. Jadi semuanya berawal dari situ. Itu maka dalam zikir Naqsabandiyah
kepala itu waktu berzikir itu setentang dengan jantung. Miringnya ke kiri. Kepala ini, otak ini dengan mulut ini setentang dengan jantung. Tasbih itu di sini. Karena yang dizikirkan itu namanya banyak, bendanya satu. Gelas dia juga, cawan dia juga, cangkir dia juga. Qalb, nafs, akal. Apa lagi? Fuad, sadr. Alladzi waswisu fi situ. Sudur. Qalb. Lahum qulubun ala fil jasadi mudghah. Ala wahyal qalb. Itu juga. Apalagi dia disebut selalu. Ya ayyutuhan nafs. Nafs dia juga. Apalagi disebut akal. Akal. Dia juga. Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya, akal pun dia, qalb pun dia, nafs pun dia juga. Kenapa dia disebut dengan akal? Akal itu artinya tali. Orang Arab kan pakai sorban. Pakai sorban yang ditutupkan ke kepala itu namanya ghutrah. Ghutrah itu diikat pakai tali. Nama talinya itu iqal. Karena orang Saudi payah menyebut qa, jadi G, igal. Tolong belikan saya nanti igal, tali yang mengikat sorban itu igal. Itu dari kata akal. Kenapa dia disebut akal? Karena dia mengikat hawa nafsu. Akal. Kenapa dia disebut dengan nafs? Karena hakikat diri kita itu dia. Dia itulah diri kita. Nafs. Diri yang sebenar diri kita itu, dia itulah. Kenapa dia disebut dengan qalb? Qallaba yuqallibu. Karena sifatnya berbalik-balik. Kadang suka, kadang benci, kadang marah, kadang cinta, kadang dermawan, kadang. Qalb. Kenapa dia disebut dengan fuad? Ketika dia sudah tak berbolak-balik, sudah tenang. Makanya yang Isra Mi'raj itu bukan qalb, tapi fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau dia sudah tenang, tak berbalik-balik lagi, fuad namanya. Akal, qalb, nafs, fuad, sadr. Apa beda intan sama berlian? Itu juga Pak Ustadz, intan itu intan, berlian itu berlian. Kalau kita gali tanah, dapat kita sebongkah batu. Yang bagian luarnya itu berlian. Yang bagian dalamnya itu intan. Orang barat menyebutnya diamond. Karena payah kita menyebut diamond, diamond. Intan berlian. Begitu juga sebagian orang, kata dia bagian yang luar ini namanya sadr. Masuk dia ke dalam, namanya qalb. Masuk lagi ke dalam, namanya fuad. Masuk lagi ke dalam, namanya ruh. Masuk lagi ke dalam, namanya sir. Kalau aku tengok-tengok ini siapa ini hebat sirnya ini. Maksudnya yang di dalam. Dari mana kau tahu hebat dia? Tadi pas ku tengok ku tilik. Nah, ini makoli. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebelum Islam datang ke Indonesia, apakah orang tahu tentang sadr, qalb, fuad, nafs, ruh, sir? Tahu. Mana buktinya? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Itulah dia. Jiwa itu bahasa Sanskerta. Yang nampak nih namanya
Badan bahasa Arab. Ini ceritanya sebelum orang Arab datang kemari. Badan itu Arab. Allahumma afini fi badani. Badan Arab. Sebelum orang Arab datang kemari, apa kita menyebut ini? Raga. Olahraga. Ini raga namanya. Sebelum Islam datang. Raga. Yang di dalam ini jiwa. Maka disebut pasangannya adalah jiwa raga. Cangkangnya itu, kulit telurnya itu raga. Isinya di dalam itu jiwa. Sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, berubah. Marilah. Orang Barat itu yang katanya tak percaya kepada yang goib-goib. Percaya dia. Kalau orang Barat tenggelam kapalnya, nauzubillah, dia akan mengasih simbol SOS. Apa kepanjangan SOS? Save our soul. Soul itu ruh. Save our soul. Spirit kata dia. Spirit. Bukan yang nampak nih. Kalau yang nampak ini body. Makanya yang selalu dijaga nih body. Hand body. Yang di dalam itu. Saya mau membuktikan bahwa orang Indonesia, orang Barat meyakini bahwa ada dua, yang nampak, yang tak nampak. Yang nampak namanya raga, yang tak nampak namanya jiwa. Yang nampak namanya body, yang tak nampak namanya soul atau spirit. Jadi jangan katakan, ini Islam aja yang membuat-buat. Enggak. Sebelum Islam datang, dari mana orang itu tahu itu? Membuktikan bahwa sebelum Nabi Muhammad datang ke sini, sudah ada nabi-nabi yang turun kemari. Menceritakan tentang itu. Kalau tidak, dari mana nenek moyang kita tahu tentang sorga dan neraka? Sorga, neraka. Siapa yang baik masuk sorga, siapa yang jahat masuk neraka. Dari mana dia tahu tentang konsep itu? Bahwa berarti dulu pernah ada nabi datang kemari. Cuman tak masuk dalam yang 25 itu. Minhum man qasasna, ada di antara nabi-nabi itu yang kami ceritakan. Minhum lam naqsus. Tapi ada yang tak kami ceritakan. Maka kita disuruh beriman kepada yang 25 itu, karena 25 itulah yang disebutkan dalam Quran. 25 itulah cuma yang disebutkan dalam Quran. Kenapa tak disebutkan lain Pak Ustadz? 25 aja kau tak hafal lah, 26. Jadi kalau ada orang ngel-ngel gitu, tidak perlu dijawab serius. Sekarang kalau dijawab serius, capek kita. At-taqwa hahuna. Di sini. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Bihasbi, cukuplah. Kan selalu kita nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Siapa nama kau? Hasbi. Hasbi maksudnya cukuplah aku. Tak perlu orang lain. Bihasbi mri'in, cukuplah orang, minasyari, buat jelek. Kalaupun mau buat jelek juga, kalaupun mau buat dosa juga, cukuplah. Apa dia? An yahqira akhahul muslim. Mengejek orang, itu sudah perbuatan dosa. Jangankan membunuh orang, jangankan mengambil harta orang, mengejek dengan mata, kan nampak kita tuh tatapan orang waktu nengok kita tuh kan. Raut wajah, tatapan mata, raut wajah, cara bercakap, cara menyalami kita, nampak kita. Ada yang salam kena ujungnya aja sedikit. Ada yang sampai 2 tangan, iya Pak. Nampak. Padahal samanya semua manusia. Bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Tanyakan ke berapa harga. Betul kan? Udah berapa tahun kita ngaji di sini? Hah? Masuk 3 tahun. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim.
Sekarang ada orang kalau udah ngumpul-ngumpul, dicari mana kawan yang agak kurang akalnya, agak kurang duitnya, agak kurang statusnya untuk jadi bahan ketawaan. Mengejek. Kalau dia melihat orang itu sebagai saudaranya, takkan sampai hati dia. Takkan sampai hati dia ngejek. Saya kalau pergi, saya ke rumah makan. Lama dia membawa, apa itu? Membawakan minuman. Membawakan jus yang kita pesan. Dulu kalau pas baru-baru pulang, tahun-tahun 2008 pulang. Asal lambat dia, lama kali kau bawa. Sekarang, semalam saya makan, lama dia bawa. Pas nengok dia, saya tidak menengok dia sebagai pelayan rumah makan. Saya nengok dia kalau dia ini sami, kalau dia ini hazik, sanggup tak aku marah. Rupanya makin bertambah umur kita, berubah cara pandang kita. Kita tak menengok dia lagi sebagai orang lain. Kita menengok dia, puncaknya, itu kalau menengok dia kan masih orang lain. Kalau dia anakku, kalau dia keponakanku, puncaknya enggak. Menengok orang lain macam menengok diri. Itu dah. Kalau udah sampai entum ke situ, itu puncaknya itu. Makanya kalau kita baca ayat itu, bingung kita membaca ayat itu. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Apa maksudnya? Jangan bunuh orang lain. Karena membunuh orang lain sama macam membunuh. La tazlimu anfusakum. Jangan aniaya dirimu. Mana ada orang mau menganiaya dirinya? Jangan aniaya orang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. La yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jangan kamu mengolok-olok diri kamu. Karena menengok orang lain, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, berarti dia membunuh semua orang. Berarti kita ini satu jiwa. Saya, antum, orang lain. Tidak ada lagi menganggap dua identitas. Satu. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, tidak mengejek, tidak mengolok. Yang ada itu rasa rahmah, rasa kasih sayang, rasa iba, rasa kasihan. Apakah semakin bertambah umur kita merubah perasaan kita? Ya. Tapi umur yang dibarengi dengan pengetahuan. Kalau umur tidak dibarengi pengetahuan, kita makin tua bisa jadi makin benci sama orang. Makanya jangan heran antum menengok orang tua ngamuk-ngamuk. Karena tidak dibarengi dengan tua ilmu. Hanya tua umur. Kalau bahasa kampung kami namanya tua berampai. Kalau kain itu kan dijemur, itu diampai kan. Coba kau ampai kan dulu. Jadi tua berampai itu maksudnya tua karena terlalu banyak kena ampai matahari. Nah, tua berampai. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah perbuatan jelek, perbuatan buruk itu. Minum khamar, judi, zina, narkoba, LGBT. Itu dah jauh kali itu dah. Itu dah jauh itu. Ngejek orang pakai mata, ngejek orang pakai emoji, ngejek orang pakai posting, itu dah. Cukup lah itu dah. Jangan lagi buat jelek yang lain. Karena ada orang menganggap, ini kan cuma canda-canda aja Pak Ustaz. Itu udah jelek itu, sudah buruk. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Tirmidzi nama kampung Termes namanya, perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan.
Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis ini statusnya hadis hasan. Sama dengan hadis salat sunat isyraq. Hadis salat sunat isyraq nih hadis hasan. Sama dengan hadis azan untuk bayi baru lahir. Allahu akbar, Allahu akbar, hadis hasan. Sahih di atas, dhaif di bawah. Antara sahih dengan dhaif ini hasan. Bedanya satu. Syarat hadis sahih itu kan 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Nah, dia cukup semua 5 syarat. Cuman kurangnya di dhabit. Kurang dhabit. Kalau kata guru kami dulu, hafal dia 100, suruh dia ulang 100, sahih. Hafal dia 100, suruh ulang 90, sahih. Hafal dia 100, yang bisa diingatnya 75, itu hasan. Hafal dia 100, yang ingat 10, dhaif. Hafal 100, hilang 100, dibuatnya baru, maudhu'. Itu dia. Sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Yang 100 itu hilang, dikarangnya baru, dibuatnya sendiri. Maudhu' namanya. Nama hadisnya maudhu'. Nama orangnya kadzab. Pendusta, pembohong. Satu hadis subuh nih. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan.